Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberikan kehidupan, kematian, dan kesempatan di antaranya untuk menanam bekal akhirat. Solawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sang pembawa cahaya di tengah gelapnya zaman, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang mengikuti jejak beliau dengan penuh cinta dan iman. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu ibadah yang waktunya hanya sebentar, hanya 2 rakaat fardu. Tapi nilainya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Ibadah itu adalah sholat subuh. Pertanyaannya, kenapa sholat subuh terasa jauh lebih berat dibanding sholat lainnya? Saat azan subuh berkumandang, dunia masih gelap, udara dingin, tubuh nyaman dalam selimut. Setan berbisik, tidurlah sebentar lagi, malam masih panjang. Disitulah pertarungan iman dimulai. Rasulullah bersabda, sholat paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beratnya subuh bukan karena mustahil, tapi karena di waktu ini iman benar-benar diuji. Rasulullah juga bersabda, setan mengikat 3 simpul di kepala manusia ketika tidur. Jika ia bangun dan berzikir, 1 simpul terlepas. Jika ia berwudu, simpul kedua terlepas. Jika ia sholat, simpul terakhir pun terlepas. Maka ia bangun dengan semangat. Jika tidak, ia bangun dengan jiwa malas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah rahasia besar. Kantuk yang berat bukan hanya karena tubuh lelah, tapi karena setan benar-benar mengikat manusia di waktu subuh. Saudaraku, kenapa setan begitu keras menghalangi kita? Karena pahala sholat subuh begitu besar. Rasulullah bersabda, barang siapa sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, hanya dengan 2 rakaat subuh, kita berada dalam perlindungan Allah seharian penuh. Belum lagi sholat sunnah subuh. Nabi bersabda, 2 rakaat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Dunia dengan segala harta dan jabatan, tidak ada artinya dibanding 2 rakaat ringan ini. Subuh juga membawa janji besar di akhirat. Rasulullah bersabda, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid, dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Artinya, siapapun yang rela berjalan di kegelapan subuh, akan diganti Allah dengan cahaya abadi pada hari kiamat. Sebuah balasan yang tidak bisa ditukar dengan apapun di dunia ini. Saudaraku, tahukah Anda bahwa waktu subuh juga berkaitan dengan rezeki? Para ulama menyebutkan, pembagian rezeki manusia dimulai sejak waktu subuh. Itu sebabnya orang soleh terbiasa berdoa, berzikir, bahkan memulai aktivitas sejak pagi buta. Dengan menjaga subuh, pintu keberkahan hidup akan terbuka. Sebaliknya, melalaikan subuh, bisa menutup pintu-pintu rezeki. Sekarang mari kita simpulkan, kenapa sholat subuh terasa lebih berat daripada sholat lainnya. Pertama, karena tubuh sedang paling butuh istirahat. Kedua, karena nafsu lebih suka tidur daripada berdiri sholat. Ketiga, karena setan paling keras mengikat manusia di waktu ini. Beratnya subuh adalah tanda, bahwa ia bukan sekadar ibadah, tapi medan pertempuran iman. Lalu, bagaimana agar kita bisa menang melawan ujian subuh? Ada beberapa langkah sederhana. Tidur lebih awal, jangan habiskan malam untuk hal sia-sia. Niat sungguh-sungguh sebelum tidur. Jauhi dosa, karena dosa membuat hati berat untuk taat. Berdoalah sebelum tidur, minta pertolongan Allah. Dan saat alarm berbunyi, segera bangun. Jangan menunda. Saudaraku, sholat subuh bukan sekadar rutinitas, tapi panggilan cinta dari Allah. Setiap pagi Allah seakan berkata, hambaku, datanglah. Aku ingin berjumpa denganmu sebelum engkau sibuk dengan dunia. Maka tanyakanlah pada diri kita sendiri. Berapa kali lagi kita akan menolak panggilan cinta itu? Sampai kapan kita kalah dari selimut dan bisikan setan? Mulai hari ini, mari kita berjanji untuk tidak lagi meremehkan subuh. Untuk berjuang melawannya walau terasa berat. Karena 2 rakaat subuh mungkin terlihat kecil, tapi ia bisa menentukan nasib kita, di dunia, dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.